place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a... Kawan baik, Nur Iswan Channel. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kita selingan Piala Dunia dulu. Tapi saya membaca Piala Dunia ini tidak hanya permainan, kemenangan, siapa yang gugur, siapa yang melaju. Tapi ada satu pemandangan menarik di Piala Dunia ini, yaitu tentang hadirnya ibu-ibu dari tim Maroko. Gitu. Jadi Maroko ini seperti kita ketahui, Maroko itu menjadi kuda hitam, dijuluki the Lion Atlas atau singa Atlas, ya kan. Tapi tidak hanya kemenangannya yang menyita perhatian seluruh dunia, tetapi hubungan emosional antara para pemain dengan ibu mereka. Ternyata ibunya para pemain itu atau keluarganya itu dihadirkan ke Qatar, ya kan. Jadi salah satu foto yang menghebohkan adalah footage yang juga diunggah oleh Achraf Hakimi, bek kanannya tim Maroko itu, yang setelah kemenangan itu menghampiri dan menyambangi ibunya, berpelukan dan mencium kening ibunya sebagai tanda ucapan terima kasih, juga kebahagiaan atas hadirnya sang bunda dan mengucapkan terima kasih doa-doa sang bunda. Nah, foto Achraf Hakimi dengan ibunya itu kemudian diunggah di Instagram oleh Achraf Hakimi sendiri. Semalam saya lihat yang like itu udah lebih dari 2,5 juta tuh. Nah, pose ini, footage inilah yang kemudian menyita penonton hampir mayoritas perayaan ini. Jadi ini pelajaran yang amat sangat penting. Seolah-olah para pemain Maroko itu kembali mengingatkan, ya, semua orang tahu bahwa kita harus menghormati orang tua kita, terutama ibu kita. Semua orang masyarakat tahu, berbagai tradisi agama juga, tidak hanya agama Islam, tapi semua agama juga memberikan penghormatan yang besar terhadap ibunya atau ibunda. Tapi pose-pose para pemain Maroko yang berpelukan, mencium, bahkan menari bersama-sama, itu mengingatkan kembali dan memberikan keharuan tersendiri kepada penonton seluruh dunia. Nah, Al Jazeera menulis dengan sangat apik, Morocco's World Cup Magic Potion, Football Parents and Fans, katanya kan. Jadi magic itu ya seperti menyulap lah, pose yang luar biasa lah gitu, adalah fans Maroko dan orang tua dari pemain lah, kira-kira gitu. Nah, sampai disebut the secret of Morocco's success of World Cup might come down to the players' parents who have joined them. Jadi Al Jazeera menuliskannya dengan sangat luar biasa bahwa rahasia kesuksesan kesebelasan Maroko sehingga melaju ke semifinal itu mengalahkan lawan-lawannya, diantaranya itu adalah Belgia, kemudian Kanada, kemudian Spanyol, dan Portugal. Itu adalah kehadiran para orang tua di Qatar. Nah, jadi kira-kira itulah. Jadi ternyata bagaimana kehadiran orang tua
dari para pemain ini terjadi? Ternyata memang itu adalah instruksi atau perintah atau keputusan dari pelatihnya, Walid, bacanya Regragui, ya kan? Regragui. Ini pelatihnya. Jadi pelatih dari Maroko itu bersama dengan presiden PSSI-nya Maroko, Royal Moroccan Football Federation Presiden Fauzi tulisannya Fauzi Lekja, itu memang sengaja dihadirkan semuanya ke Qatar, gitu. Nah, hasilnya apa? Ya hasilnya seperti ini, ya kan? Nah, ibu dari Walid Regragui sendiri bernama Fatimah, dia bilang ini perjalanan pertama dalam sejarah hidupnya, ya kan, ke luar negeri. Jadi sepanjang, during his whole career dan seterusnya, jadi sepanjang seluruh karir pemain dan pelatih, saya tidak pernah, ya kan, terbang atau melakukan perjalanan untuk menonton anaknya Walid. Dia mengatakan itu ke channel olahraganya Maroko, Ariyadia. Saya telah lama, ya kan, tinggal di Prancis lebih dari 50 tahun sekarang. Jadi ini adalah kompetisi pertama sehingga saya harus meninggalkan Paris. Itu kata Fatimah. Kemudian, nah, kehadiran mereka itu juga dibenarkan. Jadi para pemain itu seperti Abdelhamid Sabiri, kemudian Hakim Ziyech, Yasin Bono, itu berada di hotel yang sama, sering berfoto-foto, bahkan berfoto dengan pemain yang lain dan mencari souvenir, kira-kira gitu. Jadi kehadiran mereka itu memang luar biasa. Bahkan para orang tua itu, ibu-ibu mereka itu menganggap anaknya itu tidak hanya anak kandungnya, tetapi anggota kesebelasan pemain yang lain juga dianggap anaknya mereka. Jadi wajar ketika para pemain itu setelah kemenangan mendatangi tribun mereka itu tidak hanya dicium dan berpelukan dengan orang tua kandung mereka, tapi juga oleh ibu-ibu pemain yang lain, gitu. Jadi berpelukan. Bahkan Walid Regragui itu menyatakan dengan tegas, our success is not possible without our parent happiness. Jadi artinya kebahagiaan kami itu tidak mungkin tanpa kebahagiaan dari orang-orang tua kami. Nah, jadi rahasia kemenangan dari Maroko itu salah satunya adalah kehadiran ibu-ibu mereka. Yang kedua, itu adalah kehadiran dari para supporter mereka. Jadi menurut data Al Jazeera, setidaknya itu 15.000 orang-orang Maroko itu tinggal di Qatar. Bahkan mungkin hitungannya itu bisa sampai 20.000. Nah, jadi Qatar telah menjadi seperti negara Maroko sendiri tuh, yang kehadiran supporternya itu memenuhi stadion. Jadi kurang lebih itu, kawan baik. Mudah-mudahan kita bisa terus menghormati dan mencintai ibunda kita seperti yang telah diingatkan kembali oleh Achraf Hakimi dan Walid Regragui serta anggota seluruh tim kesebelasan Maroko. Semoga Maroko menjadi juara. Karena secara fitrah manusia itu memang senang kepada tim underdog. Jadi saya kira orang-orang Indonesia juga banyak yang akhirnya jatuh cinta
mendukung dan mendoakan Maroko terus melaju. Tapi bagi saya sendiri, aduh, ini dua kesebelasan yang saya cintai harus berhadapan di semifinal, yaitu kesebelasannya Mbappe, Prancis, bertemu dengan Maroko. Tapi kalau saya boleh milih, tentu saja saya menjagokan Maroko untuk melaju ke semifinal agar sejarah sepak bola dunia ditorehkan dengan catatan baru. Negara dari Afrika atau negara Maghribi, negara dunia ketiga bisa melaju ke final dan menjuarai Piala Dunia. Sehingga itu akan menstimulus atau memicu perkembangan sepak bola dunia, tidak hanya di Afrika, di Latin Amerika, di Asia. Demikian kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.